Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ameliana Sapita SPD. Saya merupakan guru alim muda pada SMK Negeri 2 Banjar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait materi membandingkan teks anekdot berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Adapun KD yang ingin dibahas adalah 3.2, membaca dan memirsa, menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan simpati, empati, peduli, dan atau pendapat pro kontra dari teks anekdot melalui visual dan audiovisual secara kreatif. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis struktur teks anekdot yang dibaca, dan yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot yang dibaca. Baiklah, untuk yang selanjutnya yang akan saya paparkan yaitu terkait struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu orientasi, di mana orientasi berisi latar belakang terjadinya peristiwa atau kejadian dalam cerita. Biasanya pada bagian orientasi ini berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Untuk yang selanjutnya yaitu komplikasi. Komplikasi merupakan bagian yang berisi pemunculan masalah yang dialami tokoh sampai puncak permasalahan atau klimaks. Kemudian untuk yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan bagian akhir cerita atau disebut dengan koda yang berisi pesan moral yang dapat dipetik dari cerita. Bagian ini bersifat opsional. Artinya bisa ada ataupun tidak. Untuk selanjutnya yaitu terkait kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama yang disebut kata keterangan waktu lampau. Dalam teks anekdot menunjukkan kisah atau peristiwa di dalam teks anekdot biasanya ditandai dengan penggunaan kata keterangan waktu lampau. Salah satu contohnya adalah kata suatu hari. Suatu hari, di sebuah perusahaan otomotif ada beberapa karyawan yang melanggar kedisiplinan dengan tidak memakai alat pelindung diri atau APD. Contohnya seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris merupakan pertanyaan yang tidak membutuhkan suatu jawaban. Sebagai contoh, misalnya kalimat, siapa yang tidak ingin kaya? Kamu mau terpapar virus corona? Atau bukankah menjaga kesehatan adalah hal yang sangat penting? Oke, untuk yang selanjutnya yaitu adalah majas. Majas yang digunakan dalam teks anekdot merupakan majas sindiran. Ada 3 majas yang biasanya digunakan, yaitu majas ironi, majas sinisme, dan majas sarkasme. Untuk ironi itu sendiri merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyindir secara halus. Sebagai contoh pada kalimat, pagi benar kau datang, sebentar lagi acara selesai. Kemudian untuk majas sinisme yaitu gaya bahasa yang menggunakan kata-kata ejekan secara langsung dengan setulus hati dan bertujuan untuk menyindir. Sebagai contoh pada kalimat, bagaimana kamu mau naik kelas? Belajar saja tidak mau. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu terkait majas sarkasme, yaitu gaya bahasa yang digunakan untuk menyindir seseorang menggunakan kata-kata kasar dan disampaikan secara terang-terangan.
Sebagai contoh pada kalimat, kamu ini memang malas. Jadi jangan harap kamu bisa menyaingi prestasinya. Untuk yang selanjutnya yaitu kata kerja aksi. Merupakan kata kerja atau verba yang menyatakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh tokoh dalam anekdot. Contoh, tanpa berpikir panjang, akhirnya mereka membuka pintu kamar itu. Atau yang kedua, sudah 3 rit. Jebul menjawab dengan mulut masih mengunyah pisang goreng buatan Mbah Mis. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu konjungsi urutan waktu. Merupakan kata penghubung yang menjelaskan urutan kejadian dalam teks anekdot. Sebagai contoh pada kalimat, buru-buru dihabiskannya kopi yang masih tersisa, lalu dia beranjak meninggalkan warung. Atau pada kalimat yang lain, setelah sampai di pasar, dia segera membuka lapak dagangannya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kalimat perintah. Merupakan kalimat yang berisi suatu perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, tutup pintunya, kata Bu Guru Gita dengan sedikit marah. Silakan kalian ambil semua perlengkapan yang diperlukan. Nah, sebagai catatan di sini kalian bisa mencari referensi lain untuk menambah wawasan. Nah, untuk yang selanjutnya sebagai latihan, silahkan bandingkan 2 anekdot berikut berdasarkan struktur dan kebahasaan yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Ada 2 teks anekdot, yaitu yang pertama teks anekdot yang berjudul Salah Kelas, kemudian yang kedua ada teks anekdot yang berjudul PKH. Bentuk analisis ketika kalian membandingkan bisa menggunakan tabel yang terdiri dari nomor, kemudian struktur atau kaidah kebahasaan. Untuk kolom selanjutnya adalah teks anekdot 1 yang berjudul Salah Kelas, kemudian kolom selanjutnya teks anekdot 2 yang berjudul PKH. Selamat mencoba. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.